Itu mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmu dibagi dua. Ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain berarti setiap orang mesti mengerti. Ilmu fardu ain, satu berkaitan dengan ma'rifat, mengenal Allah. Yang kedua berkaitan dengan ibadah, cara nyembah Allah mulai dari bersuci sampai kepada bab haji, mesti belajar sendiri, ya. Nah, dan itu jika ada orang belajar ilmu itu berarti cabang ilman dalam diri dia sudah tumbuh. Nah, sederhana itu ya. Jadi kalau ada orang belajar ilmu ini, demen belajar ilmu ini, berarti cabang-cabang iman dia tumbuh. Dan cabang yang paling mulia itu adalah, kata beliau, wa huwa ma'rifatul bari, dari fardu ain. Ilmu fardu ain adalah yang paling tinggi, ilmu ma'rifat, mengenal Allah. Maka orang yang paling utama dari semua orang berilmu, orang yang paling kenal kepada Allah. Kalau dia kenal Allah, dia tahu kewajiban dia apa, dia tahu hak dia apa. Kita kalau berkenalan, yang pertama kita kenal nama, lalu sifat, baru sosoknya, zatnya. Begitu juga kepada Allah, begitu juga mengenal Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una fid dharain. Allahumma iftah lana ya fattah wa arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang bukan Allah, insyaallah kita kembali ke kitab cabang-cabang iman, atau bahasa Arabnya syu'abul iman, ya. Syu'ab berarti cabang-cabang, jamak dari syu'bah. Ada imam namanya syu'bah, ya. Mungkin orang tuanya dulu ngambil dari cabang-cabang iman. Sekarang kita masuk ke cabang iman yang ke-19, yang ke-17. Karena kitab induknya sampai 6 jilid, 7 jilid, bahkan ada cetakan yang lebih dari itu. Kita cari yang mukhtasar, yang ringkasan, hanya 1 jilid. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah buka hati pikiran kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa bi sanadina al-muttasil al-Manbahaqi wa mukhtasirihi al-Quzwaini qala As-sabi' asyar min syu'abil iman, cabang iman ke-17. Sebelum ini kita cabang imannya adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menta'zimi, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengagungkan itu bukanlah bagian dari syirik, ya. Memuji Nabi Muhammad SAW bukanlah syirik. Kenapa? Nama beliau Muhammad. Muhammad artinya yang dipuja-puji. Yang tidak boleh adalah menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan sekarang ke-17, ganti topik, cabang iman yang ke-17. Jadi nanti silakan di checklist dari 77 cabang iman, saya, aku, diri kami, gitu ya, mana yang sudah ngambil. Ini cabang ke-17, talabul ilmi, mencari ilmu. Semoga malam ini tanda yang hadir imannya sudah bertumbuh lagi cabang berikutnya, cabang ke-17, yaitu mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmu dibagi dua. Ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain berarti setiap orang mesti mengerti. Ilmu fardu ain, satu berkaitan dengan ma'rifat, mengenal Allah. Yang kedua berkaitan dengan ibadah.
cara nyembah Allah mulai dari bersuci sampai kepada bab haji mesti belajar sendiri, ya. Dan itu jika ada orang belajar ilmu itu berarti cabang ilman dalam diri dia sudah tumbuh. Sederhana itu, ya. Jadi kalau ada orang belajar ilmu ini, demen belajar ilmu ini, berarti cabang-cabang iman dia tumbuh. Dan cabang yang paling mulia itu adalah, kata beliau, wa huwa ma'rifatul bari, dari fardu ain. Ilmu fardu ain adalah yang paling tinggi, ilmu ma'rifat, mengenal Allah. Maka orang yang paling utama dari semua orang berilmu, orang yang paling kenal kepada Allah. Kalau dia kenal Allah, dia tahu kewajiban dia apa, dia tahu hak dia apa. Kita kalau berkenalan, yang pertama kita kenal nama, lalu sifat, baru sosoknya, zatnya. Begitu juga kepada Allah, begitu juga mengenal Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ada ilmu tentang ma'rifatul asma'il husna, ilmu tentang nama-nama Allah al-husna yang indah. Ada ilmu yang jarang dibahas orang adalah ilmu tentang nama-nama Nabi Muhammad SAW. Kalau orang maulid ada ungkapan begini, tala'al badru alaina, telah terbit purnama. Siapa yang disebut purnama di situ? Nabi Muhammad SAW. Anta syamsun, anta badrun, engkaulah syamsun, engkaulah pelita matahari, engkaulah sang rembulan, penerang di siang hari, penerang di malam, penyinar di malam hari. Itu semua gelar-gelar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau nurun fauqa nur, cahaya berlapis cahaya, cahaya di atas segala cahaya. Itu ilmu tentang Nabi. Dan syukurnya apa? Nama-nama Nabi itu dipelajari dalam kitab-kitab maulid. Oleh karenanya belajar kitab maulid walaupun tidak wajib, tapi zaman sekarang hampir wajib, karena di situ ada ilmu tentang nama-nama Nabi Muhammad SAW. Kalau mampu baca kitab, saya sarankan baca kitab Asy-Syifa karya Imam Qadhi Iyad. Di situ dijelaskan tentang nama-nama Nabi, bahkan di situ disebutkan nama-nama Allah yang disematkan untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad diberi nama oleh Allah sendiri dengan namanya, seperti Rauf, Rahim, bahkan Rahman juga masuk, Aziz, ya, banyak sekali, ya. Dan semuanya tertulis di dalam Al-Quran. Bahkan tidak hanya nama, sifatnya Allah, Allah kemudian manifestkan dalam diri Nabi Muhammad. Rahman Rahim itu nama, nama itu menunjukkan sifat, induknya nama adalah sifat. Sifat Rahman Rahim, kasih sayang, bersumber dari kata rahmah, lebih tinggi. Dan Allah menyebut Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Jadi Allah memanifestasikan dirinya, sifatnya pada sifat Nabi Muhammad SAW, nama-nama dirinya pada diri Nabi SAW. Maka tidak benarlah seperti ajaran beberapa kelompok aliran-aliran yang ekstrim yang mengatakan bahwa tidak boleh menamakan makhluk dengan nama Khalik. Yang tidak boleh itu hanya satu, nama-nama zat, seperti Allah atau Hu. Jadi anaknya dikasih nama Allah, itu nggak boleh. Dikasih nama Ilah atau Rabb, itu nggak boleh, ya. Itu tidak boleh. Yang boleh apa? Nama-nama sifat. Jadi nama itu ada yang berkaitan dengan zat, ada yang berkaitan dengan karakter sifat, atribut yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu fardu kifayah. Tadi ilmu apa? Fardu ain. Fardu ain tadi dibagi ma'rifat, ibadat, ya.
Bahkan ada yang menambahkan muamalat. Nah, bagi saya yang muamalat masuk ke yang fardu kifayah. Muamalat ini tidak hanya berkaitan dengan ibadah-ibadah muamalat, tapi juga berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Contoh, apakah semua orang mesti belajar kedokteran? Semua orang enggak? Maka mesti ada di satu wilayah orang belajar kedokteran, dan itu fardu kifayah. Jika tidak ada, maka semua orang situ berdosa. Kalau ingin bangun gedung, kita butuh siapa? Arsitek. Kebetulan ada arsitek hadir di depan kita ya. Maka apakah semua orang mesti jadi arsitek? Tidak. Tapi fardu kifayah, supaya kalau bangun gak runtuh. Ya, ya semoga pesantren-pesantren, kiai-kiai kita yang runtuh karena membangun tapi tidak dihitung dengan ilmu handasah, namanya dalam Islam disebut apa? Ilmu handasah, arsitek. Itu salah satu ilmu keislaman yang fardu kifayah. Dulu yang menguasai ilmu ini semua filosof, termasuk Imam Ghazali itu menguasai ilmu arsitek. Dia kalau bangun pesantren dia bilang ini kurang, ini kurang, ini kurang. Dulu filosof itu mengerti banyak ilmu. Semakin akhir zaman, semakin ilmu itu terdikotomi antara satu dengan yang lain, jadi terpisah ilmu. Bahkan jangankan ilmu arsitek dengan ilmu agama, ilmu fikih dengan ilmu akidah udah pisah hari ini. Udah mirip-mirip kayak talak deh. Udah nggak sapa-sapaan ya. Ilmu akidah dengan ilmu tasawuf udah nggak sapa-sapaan, malah saling kafir-kafirin sekarang ya. Muncul nggak hari ini orang ngaji ma'rifat ngejekin orang ngaji akidah, kan? Orang akidah ngafirin Ibn Arabi, kan? Ya, muncul Habib-Habib, kiai-kiai, gus-gus muda mengkafirkan Imam Ibn Arabi Sufi. Itu kan sedih kita. Padahal ini beda wilayah. Dia membaca kitab tasawuf dengan gaya akidah. Ya nggak nyambung, ngotot itu kafir. Loh bukan, Anda salah baca. Kita nggak emosi kok ya. Cuma kita ingin kasih tahu, ilmu itu ada yang disebut epistemologi, cara memahami satu ilmu. Jika ilmunya berkaitan tentang ma'rifatullah ala sufi, maka jangan baca dengan pendekatan rasio. Apalagi cuma empiris, baca teks terus dipahami. Nggak bisa, mesti melalui proses intuisi. Makanya saya sampai hari ini tidak mengkafirkan Syekh Siti Jenar atau Al-Hallaj. Itu manhaj siapa? Manhaj Imam Ghazali. Imam Ghazali di jilid 4 bagian tawakkul wa tauhid di kitab apa? Ihya Ulumuddin. Kitab yang kita jadikan panduan kita beragama secara komprehensif, Islam, iman, ihsan lengkap di situ. Beliau tidak mengkafirkan Al-Hallaj. Al-Hallaj itu Syekh Siti Jenarnya orang Irak. Kalau di kita orang Jawa Syekh Siti Jenar ya. Syekh Siti Jenar itu bukan Siti berarti perempuan, itu mungkin nama-nama kiasan, wallahu alam ya. Jadi ilmu fardu kifayah, ilmu muamalat, perbankan, supaya orang ahli fikih ibadah nggak ngomong bahwa perbankan itu haram gitu, bahwa bunga bank itu haram. Ente sembarangan ngomong bisa runtuh negara ngomong begitu ya. Dan alhamdulillah sekarang bank-bank syariah yang tergabung kepada milik negara sudah gabung di salah satu bank. Betul nggak? Itu hebat sekali. Dan apa yang paling menarik, yang gabunginnya orang yang dianggap pelongo-pelongo. Betul nggak? Ya, ternyata orang yang dianggap pelongo-pelongo nggak bisa dianggap remeh. Dia bisa gabungin bank-bank syariah. Dulu nggak dari santri. Kita ngeremehin dia, ternyata asbab dia ada hari santri, Pak. Ya, alhamdulillahirabbil. Oh, dulu Masya Allah, saya masih ingat saya ikut suluk, Pak, 40 hari masa Gus Dur. Karena Gus Dur buat peraturan bulan puasa libur. Oh, kita sedang. Saya langsung ikut suluk 40 hari khalwat, nggak pulang-pulang ke rumah, hanya tinggal di surau. Dibimbing oleh seorang guru. 40 hari kita latihan zikir, alhamdulillah. Ya, tapi udah nggak mungkin lagi itu kayaknya. Kemarin ada isu itu lagi terus ditiadakan.
wa huwa ma'rifatul bari wa ma jaa min indillah, ya. Jadi ilmu fardu ain ibadah, ma'rifat dan ibadah, ilmu fardu kifayah, ilmu muamalat, dan ilmu hajiat, ya. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kebutuhan. Kebutuhan apa aja? Supaya bikin bangunan gak hancur perlu apa? Arsitek. Supaya ada orang kalau sakit diobati perlu dokter. Apalagi? Semua orang mesti jadi guru nggak? Halo ibu di belakang. Halo, halo. Itu ada yang ngobrol. Hei, pengajiannya di luar aja. Ya. Apakah semua orang mesti jadi ustadz? Berarti jadi ustadz itu fardu kifayah, ya. Ibu kalau pengen jadi ustadz udah telat, Bu. Ya, itu investasi tidak materi. Jadi guru, banyak sekarang pesantren, betul nggak? Tapi dari banyak pesantren yang jadi ulama banyak nggak? Nggak. Banyak pesantren nggak tahan dengan perubahan-perubahan hari ini. Akhirnya pesantren buka SMK, buka IPA, IPS, udah nggak tahan. Pesantren yang betul-betul pesantren itu yang takhasus, spesialisasi kajian ilmu-ilmu keislaman, mulai dari bab akidah, ya, fikih, cara memproduk hukum itu bisa diproduk. Nggak ada di zaman Nabi, nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah, tapi barangnya ada. Itu status hukumnya harus ada. Contoh perbankan ada nggak di zaman Nabi? Nah, ada nggak? BPJS ada nggak? Vaksin ada nggak? Nggak ada. Sertifikasi halal ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada, itu bid'ah semua. Tapi dia bid'ah yang wajib mesti ada. Kok ada bid'ah wajib? Karena bid'ah itu bukan status hukum. Bid'ah itu hanya jenis suatu barang, suatu benda, peristiwa atau kejadian yang dia perlu ditetapkan hukumnya. Contoh, di zaman Nabi sahabat-sahabat sekolah nggak? Tapi hari ini kalau anak-anak kita nggak sekolah, kita bilang kita kayak sahabat Nabi aja, nggak usah sekolah. Gimana? Kalau dia nggak sekolah, dia nggak dapat ijazah, dia susah masuk cari kerja. Maka masuk sekolah fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau gitu sekampung satu orang aja yang sekolah. Tapi inilah peran negara. Hari ini bisnis pendidikan itu mengerikan, Bapak Ibu. Pesantren aja lebih mahal dari sekolah biasa. Saya baru nyantri secara serius itu pas kuliah. Jadi siang saya di kampus, malam pagi saya di pesantren. Karena pesantrennya emang disyaratkan mesti mahasiswa S1. Kenapa? Orang tua saya dulu jangan nak di pesantren, mahal gitu. Bapak saya ngomong gitu. Padahal bapak kita PNS. PNS nggak sanggup nyekolahin anak masuk pesantren. Nangis saya dulu nggak bisa masuk pesantren. Akhirnya kita nyantri kalong. Malam ngaji di Syekh Fulan, besok di Kiai Fulan, besok di Buya Fulan. Begitu muter. Tiap malam pulang jam 1, tiap malam pulang jam 2. Udah biasa, karena nggak pulang-pulang. Kalau malam minggu nggak pulang, Pak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kelas 3 Sanawiyah sudah mulai bisa baca kitab saya. Alhamdulillah. Kelas 1 tinggal kelas 1 Aliyah itu berarti kelas 4 ya. Kalau di SMA tuh kelas berapa tuh? SMA kelas 1 ya. Nah, itu udah lancar baca kitab. Buru kitab kemana-mana. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya. Maka ketika kawan kita masuk kampus jadi hilang ilmu bahasa Arabnya, saya nggak mau hilang. Saya susah-susah nyarinya, pulang-pulang jam 2 malam, jam 3 malam, mana mau kita hilang, ya. Jadi kawan-kawan saya yang senior dia ngomong, kamu nggak bosan baca kitab? Enggak, karena Al-Arabiyah miftahul ulum, ya. Bahasa Arab itu kunci keilmuan. Di masa kejayaan Islam, semua pengetahuan baik fardu ain atau fardu kifayah ditulis bahasa, ya. Bahkan iseng-iseng kita baca ilmu kedokteran, ya, Al-Qanun fit Tibb Ibnu Sina, tapi kedokteran lama. Cuma semua kedokteran hari ini merujuk ke situ.
ilmu handasa, ilmu arsitek, ya, cara tata kota itu ada semua di dalam kitab. Cara ngatur negara walaupun jadul, tapi sampai hari ini prinsipnya sama, yang berbeda hanya misalnya jenis kementerian itu beda-beda nama aja, ya. Tadi sudah ada fardu ain, fardu kifayah, ya. Jadi niatkan anak kita sekolah sedang melaksanakan fardu ain atau fardu kifayah, ya. Lalu disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam kitab ini, wal Quran wal hadis mashhunani fi fadilatil ilmi wal ulama, ya. Al-Quran dan Sunnah dipenuhi dengan keutamaan ilmu dan ulama, ya. Nah, ini ada kaidah, orang alim derajatnya bergantung dengan ilmu yang dia pikul. Objek ilmu yang paling mulia tentang Allah atau tentang makhluk? Tentang Allah atau makhluk? Tentang. Maka siapapun yang mengembang ilmu tentang Allah itu orang afdalul ulama. Ulama, orang berilmu yang paling afdal, ya. Itu dari sisi objek. Tapi ada namanya dari sisi hajat. Kalau negara sedang kayak kemarin, ya, beberapa tahun lalu terjadi pandemi, dokter banyak yang kewalahan, bahkan sakit, bahkan meninggal, orang banyak kena virus, maka ilmu yang paling dibutuhkan saat itu ilmu apa? Kedokteran, ya, bukan main dokteran. Kalau negara lagi bangun, yang dibutuhkan arsitek. Apalagi kalau negara sedang ingin misalnya bikin pesawat, bikin kereta, Indonesia sudah mulai ekspor kereta, ya, ekspor bus. Berarti yang dibutuhkan seorang apa? Dokter. Apa? Ya, teknisi, ya, engineer-nya di bidang teknisi. Apalagi kalau negara ingin maju di bidang farmasi, yang dibutuhkan dokter dengan ahli farmasi itu beda. Apoteker, ya. Di dalam bahasa Arab disebut saidaliyah. Bedanya dulu di zaman Ibnu Sina sampai zaman Fakhrur Razi, bahkan setelah Fakhrur Razi abad ke-7, ke-8, ke-9 masih dokter itu sekaligus ahli farmasi, dia apoteker. Saya menemukan polanya hari ini. Jadi kalau kedokteran herbal, sekarang di UI sudah ada katanya herbal. Kalau dokternya ahli herbal, dia bisa bikin meramu obat. Tapi kalau dokternya dokter aliran barat, ya, dia hanya tahu nama obat tapi nggak bisa ngeramu obat, ya. Jadi kalau ada orang ahli herbalis, itulah egonya. Mohon maaf, dokter tuh egonya apa? Meremehkan orang yang turun temurun dari zaman dahulu belajar herbal, yang kita sebut hari ini dukun, ya. Itulah Anda tidak adilnya, ya. Ya, kita sebut orang keturunan karena ilmu ini diturunkan dari kakeknya, mbahnya sampai ke dia, maka disebut orang, ya, dukun apa? Dukun herbal. Itu nggak apa-apa, pakai doa kok dia. Kalau bapak patah kemana pak biasanya? Tukang urut pijat, semua tukang pijat. Pijat apa? Cimande. Dari Cimande turunan-turunannya banyak tuh, ya. Ya, orang milih begitu. Tapi kalau ke dokter langsung pasang pen gitu, beda aliran. Beda aliran memang, ya. Dan masing-masing saling ngejek itu. Ya, yang ahli pijat, dokter apa? Kata dokter apa itu? Saling begitu, ya. Padahal harusnya mereka combine. Kita lihat beberapa ahli urut patah, anak-anaknya di sekolah ini kedokteran. Akhirnya kalau ada orang kayak saya, kan pernah jatuh terabas pak, wah kita salut, kita di scan dulu. Oh ini retak nih pak katanya. Oke, di scan dulu karena anaknya dokter. Di scan dulu, habis di scan baru kemudian besok kita
dibuat tindakan. Oh, tindakannya keren sekali. Ditarik terus selesai masuk barangnya. Enak lagi, bisa naik motor lagi kita. Jadi nggak usah sombong-sombongan lah ya, masing-masing punya ilmu masing-masing ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ya. Di dalam surat Fatir ayat 28 ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba itu hanya ulama. Coba saya ini misalnya guru ngaji. Orang manggil Buya Lakia itu kan panggilan orang. Kita nyebut diri kita guru ngaji. Walaupun guru ngajinya di kampus, ya, guru ngaji juga. Yang diajarin kitab juga. Saya kemana ngajar, kita ajar ya ilmu-ilmu seperti ini, cuma beda bahasa. Masuk masjid bahasanya agak diturunin, bahannya sama. Cuma berbedanya teori-teori yang ribet-ribet kita nggak keluarin. Teknik cuci otak nggak dipakai. Kalau di kampus mesti dipakai, Pak, karena mahasiswa macam-macam cara berpikirnya. Kalau kita nggak naikin dikit dosisnya, wow, mahasiswa itu pada belagu-belagu juga, suka ngetes dosen juga. Kita tes balik. Ulama itu, karena sekarang ulama itu tidaklah menguasai semua hal, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya. Jadi kalau kita mau bangun jalan ya, kalau kita mau bangun bangunan, kalau kita perlu orang yang ngobatin, perlu ahli obat, datang ke mereka. Jangan datang ke orang yang salah. Kalau sakit ke dokter pakai kiai. Serius. Apa ke Gunung Kawi? Kalau hidup susah, bekerja apa ke Gunung Kawi? Kalau hidup susah, kemana Pak? Kalau bodoh kemana? Kalau bodoh kontemplasi mengaji. Orang mau zikir 70.000 kali 70.000 kali 70.000, ilmunya nggak nambah. Al-ilmu bita'allumi. Ilmu itu mesti diambil dari kolbu orang alim, nggak bisa di atas sejadah. Oh, saya zikiran aja nggak bisa. Barsiswa itu ahli zikir tapi nggak mau ngaji karena ego dia, gengsi ya. Murid dia sudah bisa duduk di atas udara ngelayang, ngapain dia ngaji-ngaji lagi gitu, kata dia. Tapi orang berilmu nggak begitu. Orang berilmu tuh nggak sakti-sakti, Pak. Orang berilmu tuh kesaktian dia cuma satu, dia bisa mikul ilmu yang rumit. Yang kata orang ini rumit banget sih ilmu, ini berat amat sih, bagi dia itu mudah. Itu aja saktinya orang alim, nggak ada lebih. Jadi jangan minta hal-hal yang aneh ke orang yang berilmu. Orang berilmu itu bisa mengerti hal-hal yang rumit yang kita nggak ngerti. Itu kelebihan orang ilmu. Tapi dia tidak ahli juga bagi yang lain, dia pasti nanya. Maka ciri-ciri orang alim, dia tidak akan menjawab sesuatu yang dia tidak mengerti. Ya, makanya saya kalau ada orang sakit minta berobat, ya saya doakan, tapi nanti datang ke dokter gitu. Ya. Ketika Allah menyebutkan tentang syahadat, persaksian, surat 3 ayat 18, ayat yang sering kita baca ba'da salat, syahidallahu annahu la ilaha illahu wa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Allah menyebut bahwa persaksian itu disebut tiga jenis persaksian. Ada syahadat Allah terhadap dirinya, syahadat malaikat, ada syahadat ahli ilmu. Syahadat Allah terhadap dirinya, ini ma'rifat murni, ini tauhid murni. Itu syahadat yang disebut syahadat zati, syahadatnya syahadat gitu, ruhnya syahadat. Allah bersaksi terhadap dirinya sendiri. Apakah persaksian kita tentang Allah sama dengan persaksian Allah terhadap dirinya? Apakah konsep pikiran Bapak Ibu, rasa Bapak Ibu terhadap Allah sama dengan Allah sendiri memandang dirinya? Jangankan kita dengan Allah, antara kita sesama kita memandang maksud baik aja beda. Betul nggak? Ya, ada orang jalan nyapa-nyapa ya,
Lagi di kendaraan nih. Dia nyapa, bagi orang teman dia, temanku nih pakai mobil, nggak lupa ya sama kita masih disapa gitu. Tapi bagi yang hasad gimana? Belagu amat, mentang-mentang naik mobil dia nyapa kita. Jadi maksud baik kita nyapa baik dia, itu dipahami dia apa? Menghina. Sengaja tuh ya nyapa kita biar hina kita tuh. Jadi kita sendiri bermaksud baik, belum tentu sesama makhluk menilai itu baik. Apalagi persaksian kita terhadap Allah, belum tentu Allah bermaksud seperti itu. Nah, ini yang disebut oleh Imam Al-Harawi, persaksian tauhidnya hamba itu hanya berdasarkan persepsi dia tentang Allah. Apakah persepsi kita tentang Allah sama atau tidak? Ini yang hadir malam ini, cara berpikirnya tentang Allah sama atau tidak? Beda. Tapi Allahnya sama nggak? Loh, kok bisa? Nggak usah jauh-jauh. Yang lihat saya begini, Bapak kalau ngelihat saya ke masjid jalan kaki, Bapak bilang apa? Zuhud gitu. Ya. Tapi yang satu lagi bilang apa? Tuh, kalau jadi ustadz miskin. Maka dia bilang ke anaknya, kamu gak usah jadi ustadz, nanti miskin. Terus besok kita pakai mobil, Pak. Apa kata yang satu lagi? Ustadz kok nggak zuhud. Yang satu lagi ngomong apa? Ini baru ustadz. Tuh, itu udah beda persepsi. Betul nggak? Itu udah beda persepsi. Jangankan kepada Allah yang maha alim, kepada ulama yang mengemban ilmu tentang Allah, kita sudah beda persepsi. Bapak senyum ke teman, dia senang. Kalau senyum ke musuh, dikira apa? Paham maksudnya? Kira-kira seperti itu. Ya, kita naktir teman kita senang. Kalau naktir musuh, dianggap menghina dia. Kita pasang status di sosmed. Kalau teman yang baca, dia jempolin atau dikasih love, tuh. Tapi kalau orang iri yang baca gimana? Wah, lu nyindir gua ya, gitu. Ya kan? Seperti itu. Jadi jangankan kita kepada Allah, kita sesama kita sering salah paham, salah persepsi. Terus gimana cara ngobatinnya? Baca doa itu yang sering kami sampaikan. Allahumma inni as'aluka, ikuti, Allahumma salamatas sadr, ya Allah mohon beri aku hati dada yang selamat. Nggak bisa bahasa Arab ya, bahasa Indonesia kan sama aja toh ya. Kalau lagi doa nggak usah pakai ribet-ribet, bismillah nggak tahu bahasa Arab apa ya. Baca aja alif bata sampai ya. Nggak begitu. Allah mengerti semua bahasa, tenang aja ya. Ada yang mandang Allah itu cuma tempat minta rezeki, ada yang mandang Allah itu cuma tempat berkeluh kesah kalau lagi susah, ada yang mandang Allah itu hanya yang dihardik-hardik kalau lagi sial. Tuh, aku udah sholat, aku udah zikir, udah doa, udah usaha, nasib nggak berubah juga, Tuhan tidak adil. Muncul kalimat begitu. Jadi dia salah dirinya tapi suka nyalahin, dan Allah nggak pernah dendam sama orang begitu. Allah pernah dendam nggak sama kita? Coba pernah ngumpat nggak? Pernah ngumpat nggak? Ngumpatin orang ya, besok disapa sama dia nggak disapa sama dia. Coba kalau kita berburuk sangka ke Allah, Allah besok bahkan setelah itu masih kasih udara, masih kasih nafas tuh. Jadi nggak, beda persepsi. Maka Allah mengatakan, ana karim, wahai hambaku, akulah zat yang paling pemurah, penyabar, tidak ada batas, sabur. Hambaku mengeluh, hambaku menyalahkan aku, tapi aku tidak menyalahkannya. Hambaku menyekutukanku, tapi aku masih kasih dia nafas. Ada yang begitu nggak? Disakitin orang tapi masih baik ke dia. Kalau ada yang begitu berarti dia dapat nur al-karamah. Itulah keramat yang paling tinggi.
Maka Al-Karim Dzul Karamah. Al-Karim itu yang punya kemurahan, kemuliaan. Ya, dia bermurah hati, dia mau merendahkan dirinya, sudah dihina tapi tidak merasa terhina, masih berbagi. Siap begitu nggak? Serius. Nanti kalau ada orang nyakitin kita, jangan sakit. Kalau ada orang menghina kita, jangan terhina, jangan tersinggung, tetap baik ke dia, ya. Sampai mati, baru orang begitu nggak ada, karena di kuburan orang nggak sempat lagi, udah sibuk sama diri sendiri, ya. Ini banyak sekali ya, Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu, ada hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah sama orang alim, orang berilmu dan tidak berilmu? Beda. Beda, ya. Orang jual obat dengan yang tahu obat beda nggak? Beda. Beda, ya. Orang tahu melukis dengan tahu ilmu seni melukis beda nggak? Kalau melukis doang, lukisannya mohon maaf tidak mahal, bisa di print ulang, bisa dibikin pakai AI. Jadi ketika AI muncul, banyak anak-anak muda yang suka musik, suka seni, kemudian pusing dia, kita bisa kalah sama AI. Tenang aja bro, ya. Ada satu hal yang tidak bisa ditiru oleh AI itu, kesadaran berseni, kesadaran berilmu, kesadaran bertuhan, kesadaran bersosial itu nggak ada di sana. Jadi walaupun semua aplikasi hari ini bagi orang mengancam, kan dulu ingat awal-awal Google muncul orang terancam, tapi ternyata kita dapat manfaat. Sekarang awal-awal AI muncul, sampai ustazah AI yang tidak bisa makan, tidak bisa kentut, kata orang begitu, itu dihardik-hardik. Ini namanya ustazah AI. Sama AI aja ente bisa cemburu gitu, kan lucu. Ya, kalau nggak bisa, nggak ngerti, ya saya heran. Itu orang-orang yang hari ini menolak-nolak AI, sama dengan orang yang dulu nolak Google, terus dia main Google tiap hari. Nolak YouTube, main YouTube tiap hari. Nolak produk Amerika, malah pakai iPhone. Nolak produk Cina, malah sekarang handphonenya Vivo. Betul nggak? Kita ini gampang ikut isu, tapi tidak mikir apa yang kita buat setelah itu. Dikira itu gaya beragama yang rasional, itu nggak rasional, itu agama emosional. Maka beragama secara emosional itu bukan agama, itu emosional kita. Ada seorang kiai yang dulu ngaku guru saya, ya, lalu saya tinggalkan orang itu, ya, kita tegur dia. Dia mengkafirkan guru saya Habib Ali Al-Jufri, orang Yaman yang tinggal di Mesir sekarang, karena beliau ngomong gini, al-insaniyah qabla tadayun. Sisi humanisme itu lebih dahulu daripada tadayun. Ini kiai ternyata nanggung ilmunya. Apa kata dia? Ini orang ngomong kafir ini. Dia nggak bisa membedain tadayun dengan din. Tadayun itu persepsi beragama, sedangkan insaniyah itu universal. Humanisme semuanya orang sama. Kalau ada orang jatuh di jalan, kita nanya agama dia nggak? Nanya nggak? Serius? Ya, kalau ada orang miskin, kita tanya agama dia nggak? Kita langsung kasih. Ada orang sakit, kita nanya nggak mazhab kamu Salafi apa NU Aswaja gitu? Nggak nanya, kita langsung aja bantu. Nggak usah nanya. Kenapa? Al-insaniyah nggak berlaku di situ, status beragama, tadayun. Saya tegur itu kiai. Di situ saya mulai paham, nih orang nggak ngerti agama, cuma ada dikiain orang, termasuk kita ketipu. Ya, makanya kita habis itu nggak ngaji lagi ke orang itu. Ya, habis itu saya disuruh tobat sama dia. Ya, alhamdulillah, kita mau tobat tiap hari. Pagi 100, insya Allah, sore 100, malam insya Allah sempat juga, ya. Belum lagi ba'da sholat. Insya Allah, ya. Jadi emosional beragama, persepsi beragama itu bukanlah agama. Agama itu mengembalikan orang kepada insaniyah. Maka al-insaniyah ruhuddin. Nilai-nilai kemanusiaan itulah ruhnya beragama. Jadi kalau orang benar-benar beragama, dia akan kembali kepada nilai manusia. Kalau orang udah mulai menjadi manusia, dia nggak akan suka merendahkan orang lain.
nggak akan suka berpersepsi yang aneh-aneh kepada orang lain. Oke, setelah ini kita baca hadis yang populer bagi ulama, ya, semoga juga populer bagi kita semua. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, beliau dan ayahnya Abdullah dan Amr sama-sama sahabat Nabi. Jadi Amr bin Al-As ini menikah umur 12 atau 13 tahun. Terus setahun setelah menikah punya anak. Kebayang nggak? Kira-kira kalau dia nikah umur 13, umur 14 punya. Jadi kalau anaknya jaraknya cuma 13 tahun atau 14 tahun dari dia, ya. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma? Nabi SAW bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak cabut ilmu secara mendadak. Jadi orangnya digaplok terus hilang ilmunya, enggak, ya. Nonton yang haram-haram terus hilang ilmunya, enggak begitu. Cuma kalau hafalan memang terganggu. Kata Imam Syafi'i, ya, aku bertanya kepada guruku Waqi' tentang hafalanku kok rumit, pemahamanku kok bantet gitu, apa lemot. Terus kata gurunya Waqi', al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, ya. Kalau dia cahaya, kamu masukin kotoran gelap, maka dia akan loadingnya lama, ya. Itu hanya karena Imam Syafi'i pernah suka ngeliatin aurat, bukan suka, nggak sengaja ngeliat aurat orang. Oh, kalau sekarang kita nggak perlu ngeliat keluar, buka handphone datang deh iklannya, ya. Masya Allah, ya. Jadi kita walaupun hari ini ilmu itu mudah sekali, tapi dia cepat hilang, cepat sekali hilangnya. Kenapa? Kita sering diganggu oleh gambar-gambar itu. Tapi apakah gambar itu mengganggu? Enggak, emang mata ini yang menarik, atau dia yang tertarik. Betul nggak? Bapak kalau orang baik masuk ke klub bakal minum tua nggak? Minum khamar nggak? Kalau orang baik, gimana? Setan masuk masjid, tetap setan atau jadi malaikat? Malaikat masuk klub, jadi setan atau tetap malaikat? Orang baik masuk masjid, ya tetap tambah baik. Orang baik masuk klub, ya tetap baik, dia nggak akan minum. Makanya Gusmi lagi buktiin ilmu itu ke murid-muridnya. Beliau masuk ke klub ini, dakwah di klub ini. Kalau di masjid mana orang kan udah soleh-soleh semua nih, ya, soleha, alhamdulillah, insya Allah, ya. Padahal matanya maksiat juga. Gusmi dulu dikafirkan banyak kiai, sampai kemudian kiai-kiai yang khos cium tangan beliau, ya, baru semuanya nggak ada yang komen lagi. Tapi sampai hari ini masih ada yang benci sama beliau. Kayak gitu kok wali gitu. Ya, bagi yang nggak paham ya nggak apa-apa. Yang pasti ilmu Allah itu tidak dibatasi oleh persepsi kita. Di luar persepsi kita ada ilmu-ilmu Allah yang lain. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah genggam ilmu, cabut ilmu dengan mencabut nyawa para ulama. Jadi yang pantas ditangisi kalau ulama meninggal, hatta idza lam yubqi aliman, ya, kalau nggak lagi ada orang alim, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Kalau nggak ada orang alim, maka yang jadi mufti orang-orang jahil. Saya masih ingat guru saya meninggal, Pak. Sebulan habis itu ada ustadz bilang Sayyidina bid'ah, masyhur dia. Cium tangan kepada guru syirik, nisfus sujud kata dia begitu. Sampai hari ini kajian dia utuh, bahkan dibantu oleh gerakan-gerakan tertentu. Kalau datang ke ikon-ikon dia bawa duit, dia nggak perlu dikasih amplop, dia bawa duit. Wah, mengerikan, ya. Ustadz-ustadz yang lurus-lurus di kampung-kampung, ya, pulang-pulang ngaji dapat amplop kecil aja dihina jemaah kadang, ya. Ya, wah, apa nih ustadz, digituin, ya, diremehin. Padahal ustadz-ustadz begitu yang bangun ruh masyarakat di kampung-kampung, ya. Fasu'ilu, dia ditanya. Maka nih kegemaran orang jahil tuh suka ditanya, suka
Tanya, fa'aftau bighairi ilmin, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu, mereka sesat. Wa adallu, tidak hanya dirinya sesat, dia ikut menyesatkan orang. Mulai memfatwakan macam-macam. Ada yang khilafiyah, nggak apa-apa. Khilafiyah itu bukan tanda itu sesat. Khilafiyah itu perselisihan. Itu tanda bahwa orang memang nggak sepakat ilmunya. Tapi bagi dia itu sesat, ya. Itu kiai kami meninggal 2016, ya. Sebulan setelah itu muncul, kiai ini, ustadz ini, masya Allah, nauzubillah, summa nauzubillah. Hal-hal kecil dianggap kufur, dianggap bid'ah, ya. Nah, hadis terakhir kita baca tentang cabang iman, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul sekelompok kaum di rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, tidak hanya sholat jamaah. Yang sudah sholat jamaah sudah bagus, coba tingkatin ngaji. Oh, saya nggak sepaham Ustadz itu, ya nggak apa-apa. Salah satu ego dari santri murid adalah mau dengerin orang yang beda paham. Sanggup nggak? Ya, kita nggak sepaham sama Ustadz itu, coba dengerin dia walaupun beda mazhab, beda manhaj. Ya, wa majtama'akum, tidaklah berkumpul mereka baca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, lalu saling berbagi ilmu, tadarus. Jadi tadarus itu dari hadis ini. Nah, alhamdulillah malam ini kita melakukan itu, kita baca kitab, kita baca ayat, kita baca hadis, baca kalam ulama. Nah, ini cabang dari iman. Apa benefitnya, apa faidahnya? Kita sudah tahu semua, disebutkan di hadis ini. Nazalat alaihimus sakinah. Ya, pasti ada kedamaian turun. Wa haffathumul malaikah, malaikat mengerubungi. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, sifat sayang nanti akan masuk ke dalam dirinya. Wa dzakaramallahu fi man indah, nama kita disebut di sisi Allah. Wa man batta bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh, siapa yang bantet, yang lemot, kurang beramal, nasabnya tidak bermanfaat, ya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita salah satu hamba-hamba yang mencari ilmu tentangnya, ilmu tentang nama-namanya, sifatnya, ilmu tentang cara menyembahnya, ilmu cara berbuat baik kepada sesama hambanya. Semoga Allah membersihkan kalbu fikiran kita dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah SWT. Amin rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.